Halo guys, kembali lagi di Lilicik Official. Kali ini aku bakal ngajakin kalian ke iBox lagi untuk cek-cek harga terbaru iPhone, iPad, MacBook, dan lain-lain. So ikutin video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu channel ini sekarang, like dan komen, share juga ke teman-teman kalian biar dapetin informasi dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram dan TikToknya di lilicik.official. Follow juga Shopee-nya di Lilicik Official. Nah, saat ini kita ke ini ya, AirPods. Nah, AirPods itu nggak banyak perubahan guys harganya. Yang tertera itu cuman harga cicilan nih. Kalau kalian mau lihat harganya bisa kalian pause aja ya, dan kalian totalin dikali 12 bulan nih. Oke, sekarang kita ke iPhone 13 dulu ya. iPhone 13 memori paling kecil 128 GB dibanderol dengan harga Rp10.249.000. Nah, ini sudah mengalami penurunan sebesar Rp5.200.000 daripada harga launchingnya loh teman-teman. Untuk memori 256 GB dibanderol dengan harga Rp12.749.000. Sedangkan memori terbesar 512 dibanderol dengan harga Rp15.499.000. iPhone 14 juga mengalami penurunan ya, sebesar Rp4.000.000. Di memori 128 itu sekarang Rp12.249.000. Memori 256 itu di harga Rp15.249.000. Dan memori paling besar 512 di harga Rp19.249.000. Bagi kalian yang minat banget nih dua iPhone ini, gaspol ya, apalagi iPhone 13 ini yang akhir-akhir ini tuh jadi primadona banget karena penurunannya yang drastis. Oke, sekarang next kita ke iPhone 15 ya. iPhone 15 itu turun sebesar Rp2.500.000. Untuk memori 128 dibanderol dengan harga Rp14.249.000. Memori 256 dibanderol dengan harga Rp17.249.000. Memori 512 GB dibanderol dengan harga Rp21.249.000. Nah, gimana, ini rekomendasi banget nih kalau kalian yang masih cari iPhone 15. Untuk kapasitas yang lebih besar lagi di baterainya, pilih yang 15 Plus karena juga turun Rp2.500.000 dibanderol dari harga Rp16.249.000 untuk memori paling kecil, dan memori paling besar di Rp23.249.000 itu kapasitas 512 GB. Sedangkan untuk memori tengah-tengah 256 GB itu dibanderol dengan harga Rp19.249.000. Nah, pilih 15 atau 15 Plus nih, tulis aja di kolom komentar ya. Next kita ke 15 Pro nih teman-teman. 15 Pro dibanderol dengan harga paling murah 128 GB itu Rp19.249.000. Memori 256 dibanderol dengan harga Rp22.249.000. Memori 512 GB dibanderol dengan harga Rp26.249.000. Dan 1 TB nya dibanderol dengan harga Rp30.249.000, mengalami penurunan sebesar Rp1.750.000 dari harga launching nih. Nah, untuk 15 Pro Max dibanderol paling murah itu Rp23.249.000 dan memori paling besar dibanderol dengan harga Rp32.249.000. Ini juga mengalami penurunan sebesar Rp1.750.000 dari harga launchingnya. Nah, gimana, kalian tertarik untuk pilih yang seri Pro-nya? Tulis aja di kolom komentar ya, tertariknya yang mana nih seri terbarunya. Oke, sekarang kita beralih ke MacBook. MacBook yang paling besar mengalami penurunan harga itu ada di MacBook Air 13 inch yang pakai chipnya itu masih yang lama ya guys ya, masih M1, itu dibanderol dengan harga Rp12.499.000, mengalami penurunan Rp4.700.000 daripada harga launchingnya. Untuk MacBook Air ya yang 13 inch ini penurunannya, ini harganya cicilannya ya Rp791.000, itu jangan salfok ya teman-teman. Itu harganya juga mengalami penurunan guys. Kalian yang masih cari 13 inch. Oke, sekarang MacBook Air 15 inch nya ya teman-teman. Ini berjalan di M3 ya, udahan ya. Untuk memori 256 GB dibanderol dengan harga Rp22.499.000. Untuk memori paling besar ya yang berjalan di 512 GB dengan RAM 16 GB itu dibanderol dengan harga Rp29.499.000. Nah, untuk MacBook Pro sendiri itu turun Rp1.500.000 ya guys. Ini udah pakai MacBook M3 chip 14 inch-nya ya.
Itu harganya 27.999.000 untuk 512 GB, dan 1 terabyte-nya tuh 31.499.000. Ini ada juga yang pakai M3 Pro dan M3 Max, tapi harganya juga beda ya. Itu 34.999.000 kapasitas paling murahnya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke iPad nih, guys. Di iPad ini ada Gen 10 dan iPad Pro 11 inch ya, yang tertera di harganya ini. Kalau kalian merasa kecepatan itu kalian pause aja. Nanti aku kasih detailnya ya, teman-teman, satu-satu. Di sini aku bakal kasih detailnya di layar aja, di layarnya ya. Kalau kalian kesulitan untuk mouse-nya. Nah, ini ya, harganya tuh hemat hingga 1 juta rupiah. Untuk pilihan warnanya cuma 2 nih yang iPad Pro ya, silver sama grey. Itu harganya dari harga 17.749.000. Itu yang WiFi only ya, teman-teman. Dan ini yang memori paling besar dibayar dengan harga 21.749.000 rupiah. Oke, ini memori yang lainnya itu semakin mahal ya, teman-teman ya. Di sini juga ada harga cicilan. Kalian bisa mainin kayak gini aja, tapi kalau misalnya merasa kayak kecepatan harganya, aku scrollin ini, kalian bisa pause. Kita ke MacBook Pro 16 inch ya, yang tadi kelewat nih, yang pakai chipset M3 Pro. Itu harganya 42.999.000 untuk 512, dan 1 terabyte paling tinggi tuh 68.499.000, guys. Oke, sekarang kita balik ke iPad lagi ya. Ini iPad Gen 10. Itu udah turun sampai 2 juta, dan ini aku senengnya itu dia banyak warna gitu, guys. Oke, ini penurunannya. Yang memori satunya itu hingga 1.500.000. Terus itu ada harga cicilan juga. Oke, sekarang kita ke Mac Studio dan Apple Studio Display. Ini aku nggak perlu jelasin ya, karena kayaknya banyak yang mikir nih buat ngangkut barang istimewa ini ya. Selain dia emang nggak mobile, bisa kebawa kemana-mana, ya harganya juga wadidaw ya, bakal mahal banget nih, guys, kalau kalian miliki iMac ini. Tapi ya kalau kalian mampu, beli aja, guys, karena iMac yang ini itu bener-bener cantik banget warnanya. Oke, sekarang kita ke primadona ya, iPhone 11 tentu saja. Dibanderol dengan harga 6.249.000 rupiah, turun sebesar 35% daripada harga launchingnya, dan saat ini juga masih aja dijual, guys. Dan ini recommended ya, karena dengan itu masih dapat upgrade ke iOS 18. Gimana? Udah turun, warnanya cuma 2 ya yang dijual, white and black. Untuk kapasitas memori yang 128 GB, misalnya nih yang memori rekomendasi dari aku, itu dibanderol dengan harga 7.749.000 rupiah, turun sebesar 31%. Menurut aku worth it ambil yang 128 GB, guys, karena kalau memori 64 GB itu rasanya agak kekecilan ya untuk tahun 2024 ke 2025 ini. Oke, menurut kalian gimana? Kalian pilih yang 64 atau 128? Tulis di kolom komentar. Oke, sampailah kita pada ending video kali ini, dan aku harus mengakhirinya. Semoga bisa bermanfaat video kali ini untuk rekomendasi teman-teman yang masih cari iPad, MacBook, atau iPhone nih. Ya, semoga kalian bisa membeli barang wishlist kalian sesuai dengan budget dan kebutuhan yang kalian inginkan. Ya, oke, jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu. Kritik dan saran aku terima di kolom komentar. Sarangi teman-teman, mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian video kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari video ini. See you next video berikutnya. Sarangi, dadah.